Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah bersifat yang bersifat begini. Sementara kalau di surat 1 Korintus ada karunia Roh Kudus yang akan sudah diberikan kepada manusia. Coba perbandingkan ini. Kalau Yesus Kristus di dalam Yesaya ada roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ada roh juga diberikan kepada Yesus Kristus. Hikmat, nasihat, pengenalan, ya seperti ini. Coba dibandingkan dengan karunia-karunia yang diberikan kepada manusia. Yang pertama itu karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia pernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Ada banyak karunia-karunia. Hampir sama kan? Itu roh hikmat yang diberikan kepada Yesus Kristus itu ada juga di dalam manusia. Itu karunia hikmat. Begitu kan? Terus nasihat juga, pengenalan juga, ini semuanya ada di dalam manusia juga sebagai karunia-karunia roh. Tetapi kalau di dalam Yesaya ada perbedaan yang diberikan kepada Yesus Kristus. Apa itu? Keadilan yang kekal, kejujuran yang kekal, kebenaran yang kekal, dan kesetiaan yang kekal. 4 sifat ini tidak diberikan kepada manusia. Memang ini bukan karunia ya. Allah Tritunggal benar-benar sungguh-sungguh bersifat keadilan yang kekal. Jujur. Jauh lebih berbeda. Yesus dan manusia memiliki karakter yang sama seperti hikmat, pengenalan, pengertian, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak yang sama. Tetapi ada yang berbeda sifatnya itu. Oleh karena Yesus adalah sang cipta sewajarnya dan seharusnya ada. Keadilan, kekal, kejujuran, kebenaran, kesetiaan. Bagi keempat sifat ini juga memang manusia miliki. Kadang-kadang manusia juga benar atau enggak? Benar ya, tapi kadang-kadang bohong. Jujur, ya kadang-kadang jujur, tapi terkadang enggak jujur. Adil, kadang-kadang adil, tapi kadang-kadang tidak adil seperti wasit yang itu kemarin itu ya. Ya saya dengar juga news ya itu. Oleh karena itu mungkin ya dikalahkan. Ya. Kadang-kadang setia, sejati, tapi kadang-kadang malas. Ya. Manusia selalu berubah, selalu emosinya naik turun, selalu jahat, selalu bohong, selalu malas. Tetapi hanya Yesus Kristus sebagai pencipta selalu adil, selalu jujur, selalu benar, selalu setia. Saya
Coba saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Apakah ada orang yang maha adil, maha benar, maha jujur, maha setia? Ada enggak di sini? Hanya maha siswa ada di sini ya. Begitu kan? Tidak ada manusia yang maha adil, maha benar, maha setia, maha sejati. Tidak ada. Yesus datang di dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sewaktu Yesus datang, coba kita lihat apa kondisinya, apa situasinya ketika Yesus datang di dunia ini. Di dalam cara inkarnasi. Apa yang terjadi pada zaman itu? Dan sekarang juga. Serigala makan domba. Dan macan tutul berbaring di samping bangkai kambing. Dan anak singa lagi berlatih untuk menangkap anak lembunya. Singa sedang makan lembu yang sedang makan jerami. Anak yang cerai susu lagi dirawat karena digigit ular tudung. Ini jauh berbeda dengan situasi kondisi yang dijelaskan oleh Nabi Yesaya yang akan datang pada zaman yang akan datang. Jauh lebih berbeda. Selalu hewan-hewan yang liar itu ingin mencari makan yang daging, hewan yang tidak bisa kuat, begitu kan? Yang cacat pasti dimakan oleh serigala atau singa. Semua fenomena yang sedang terjadi di dunia itulah seperti apa? Kacau balau sendiri. Kekacauan sendiri. Tidak ada toleransi, tidak ada belas kasihan, tidak ada kedamaian pun. Tidak ada. Coba kita bacakan lagi Yesaya pasal 11 ayat 9. Ya, saya yang bacakan. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Yesus datang untuk membuat dunia tidak akan lagi berbuat jahat dan berlaku busuk. Tadi fenomena yang jahat atau busuk yang liar sekali itu tidak ada lagi oleh karena Yesus Kristus. Untuk hal itu, Yesus datang di dunia ini. Yesus ingin membuat dunia penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu apa artinya itu? Kita harus mengetahui dan mengerti sifat apa dan atribut apa yang Tuhan miliki. Yesus bersifat apa? Yesus berkarakter apa? Itulah pengenalan akan Tuhan. Hal ini dimulai dari membaca dan mendengar firman Tuhan yang yaitu Alkitab. Ya, kalau
ingin mengenal akan Tuhan, ingin bersekutu dengan Tuhan, ingin serupa dengan Tuhan, Yesus Kristus, kita harus membaca dan mendengar firman Tuhan. Tetapi bukannya berhenti pada titik hanya membaca dan mengerti arti Alkitab dalam kepalanya, otaknya saja. Kita harus lebih lanjut. Itu apa? Untuk menerapkan dan mempraktekkan Alkitab di dalam kehidupan masing-masing, kehidupan sehari-hari. Itulah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bukan hanya mengerti dan memahami apa yang dikatakan di dalam Alkitab, tetapi harus apa yang dipahami, apa yang dimengerti dari Alkitab itu harus dipraktekkan di dalam kehidupan. Harus diterapkan, disosialisasikan di dalam kehidupan masing-masing. Kehidupan sehari-hari. Walaupun kita punya karunia-karunia yang luar biasa. Karunia-karunia yang menyembuhkan semua orang. Tetapi jika tidak dipakai dengan tepat, apa gunanya karunia itu? Karunia-karunia itu. Pengenalan itu selalu punya dua sisi penting. Itu seperti koinnya. Pengertian, satu sisi pengertian, satu sisi penerapan. Bukan hanya penerapan saja, bukan hanya pengertian saja, tetapi dua sisi yang seperti koin. Coba bacakan lagi 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Bersama-sama ya. Ya, sudah ditampilkan. 1, 2. Karena sama seperti tubuh itu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Amin. Coba bayangkan, kepalanya besar. Kepalanya besar ya. Memang ada orang yang kepalanya besar daripada yang lain kan. Kepalanya besar yang punya pengertian banyak. Oke. Tetapi tubuh itu tidak bisa bergerak lancar. Karena anggota-anggota tubuhnya tidak menaati kepalanya. Kepalanya besar, mungkin banyak orang berpikir orang itu pengetahuan, pemahamannya jauh sekali. Tapi kalau anggota-anggota tubuhnya tidak menaati apa yang diperintahkan, apa yang disuruh oleh kepalanya, itu tubuh itu tidak bisa bergerak dengan baik, dengan lancar. Dan juga tidak mempraktekkan pengertian kepalanya juga. Oleh karena itu tidak bisa anggota tubuh itu bergerak dengan lancar. Tubuh ini akan menjadi sakit dan terbiasa sering jatuh karena kepalanya besar. Kepalanya besar. Begitu kan? Kita adalah one body, satu tubuh. Dan punya kepalanya bukan seperti cacatnya, tetapi kepalanya Yesus Kristus. Bukan kepala yang manusia, tetapi kepalanya Yesus Kristus.
seharusnya mematuhi apa yang diperintahkan kepada kepala Yesus Kristus. Walaupun Yesus Kristus jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih benar, tetapi anggota-anggota tubuhnya tidak menaati apa yang diperintahkan, tidak bisa bergerak lancar, bergerak baik. Maka komunitas Yesus Kristus selalu punya keharmonisan dan kedamaian. Harus menjadi harmonis. Karena semua anggota tubuh mengikuti peraturan dan menaati perintah Tuhan. Sehingga komunitas itu bisa berjalan tanpa kekacauan. Ada banyak orang yang punya karunia-karunia yang luar biasa, tetapi tidak menaati, kalau tidak menaati apa yang diberitakan kepala Yesus Kristus, tubuh itu tidak bisa bergerak dengan baik. Bermacam-macam karunia bisa membuat sebuah komunitas justru semakin memburuk karena semua anggota sombong dan iri hati dan selalu mencari kepentingan diri sendiri saja. Karunia ini lebih penting, karunia itu lebih penting, karunia itu lebih unggul, karunia ini lebih unggul. Selalu berbantah siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih unggul. Ada seorang yang punya karunia untuk menyembuhkan pada zaman kegelapan pertengahan. Itu Dark Age, periode yang kegelapan itu. Maksud saya itu Middle Age ya, periode pertengahan. Ia sering memulihkan banyak orang sakit. Jadi gimana? Si A ini menyembuhkan banyak orang yang sakit. Orang sakit A, orang sakit B, bukan hanya 1-2 orang saja, tapi 100 orang, 1000 orang yang dipulihkan oleh si A ini. Jadi gimana dia menjadi sombong? Dia berpikir, meskipun terima uang, terima duit setelah kesembuhan, orang itu tidak mengeluh karena Bapak ini sendiri bisa menyembuhkan. Semakin hari, semakin uang dikumpulkan karena banyak orang sakit yang dipulihkan oleh Bapak ini. Waktu itu tiba-tiba muncul pandemik, terkena penyakit pes. Ya pernah dengar ya, penyakit pes yang hampir 50% atau lebih dari 50% jumlah penduduk Eropa itu meninggal dunia oleh karena penyakit pes ini pada zaman itu ya. Banyak orang mati. Tetapi ia tidak bisa menyembuhkan orang dari penyakit ini. Hanya penyakit ini saja tidak bisa dia sembuhkan. Suatu hari datangnya seorang dokter dari masa depan melalui mesin waktu. Mesin waktu ya. Itu kira-kira sekarang ya, 2024 ada dokter, kemudian dia kembali ke zaman itu. Ia punya obat antibiotik, hanya sederhana saja.
hanya antibiotik yang sederhana saja, hampir semua orang bisa sembuh dari penyakit pes. Akhirnya seorang yang punya karunia menyembuhkan itu bangkrut. Tidak bisa dipakai lagi karena tidak bisa menyembuhkan banyak orang sakit pes. Walaupun jemaat diberikan karunia dalam anugerah Tuhan, tetapi jika mereka tidak bersatu dan justru saling membantah dan saling bercekcok, maka pastinya tubuh itu jatuh dan jadi berbahaya dalam kesehatan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah komunitas ini saling membantu dan saling bermanfaat dalam pelayanannya? Kiranya Tuhan memberkati komunitas ini berjalan dengan lancar, dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengar firman Tuhan tentang bagaimana kami menjadi bersatu di dalam tangan Tuhan. Walaupun karunia-karunia yang diberikan luar biasa, tetapi Tuhan, kami hanya menaati perintah Tuhan supaya komunitas ini berjalan dengan lancar dan dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.